Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Nur Fitriani dari kelas G4 Manajemen dengan nomor NPM 112110117. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husni Mubarak, SPDI, MPD, dengan judul materi Al-Mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Pengertian Al-Mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradu syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Di dalam maradu syahwat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19, surat 59. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Dan yang keempat ada al-kidbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Adapun maradu syubhat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Quran Surat Al-An'am Surat 6 ayat 39. Poin yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang yang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini, orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan
atau untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 143 surat keempat. Poin yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dan tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah surah kelima ayat 13. Poin yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum surah ke-30 ayat 7. Poin yang kelima ada kathratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa, merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Adapun kesimpulannya yaitu setiap muslim sangat ingin istiqomah dalam beragama dan merasakan manisnya iman. Akan tetapi ada 3 hal yang perlu kita waspadai yang dapat menyebabkan kita tidak istiqomah, bahkan putur dalam beragama, yaitu syubhat, syahwat, dan amarah. Apabila kita bisa menghindari dan mengendalikannya, Allah akan menjaga kita. Di dalam hidup ini yang paling penting bukan durasinya atau berapa lama hidup di dunia, akan tetapi bagaimana kontribusinya atau kebermanfaatan selama hidup di dunia. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan didengarkan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.